Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas PM 2023 ini akan menjelaskan mengenai tutorial dari pembuatan media transklasik dan juga demonstrasi dari media transklasik. Sebelumnya perkenalkan, anggota dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Arnisinta Nadifa. Saya Alvina Mayunia Putri dengan NIM 230-301-74235. Saya Anisani Farahma dengan NIM 23030174108. Berikut merupakan video tutorial dan demonstrasi dari media transklasik. Baik, selanjutnya setelah applet tabel dan juga applet contoh itu dibuat, di sini kita akan memasukkan applet-applet tersebut ke dalam activity atau ILKPD yang telah kita buat sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini terdapat beberapa unsur dalam ILKPD yang sudah kita buat, seperti tujuan pembelajaran,
narasi terkait catur, kemudian video motivasi, serta beberapa narasi terkait kejadian catur yang kita ambil sebagai dasar dalam pembuatan karya tersebut, serta beberapa soal yang berkaitan dengan materi translasi itu sendiri. Baik, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menambahkan apa tersebut ke dalam ILKPD atau activity yang telah kita buat. Terkait pemasukan applet, baik dari applet catur atau applet tabel, yang saya tunjukkan di sini adalah pada translasi kuadran keempat. Namun, pemasukan applet catur dan applet tabel tersebut itu juga berlaku untuk activity atau ILKPD di kuadran-kuadran yang lain. Jadi setelah activity pada translasi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 telah dibuat, di sini
kita bisa membuat semacam book, di mana book ini nanti akan kita isikan terkait activity pada translasi di kuadran 1 sampai 4 tersebut. Di mana translasi kuadran 1 atau sampai kuadran 4 itu tadi bisa dikerjakan oleh siswa. Jadi langkahnya seperti ini. Nah, jadi di sini semua activity pada semua kuadran translasi itu sudah dimasukkan. Jadi di sini juga sudah tersimpan ya activity dalam book ILKPD translasi tersebut. Selanjutnya adalah demonstrasi dari media transplastik. Di sini yang pertama ada tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menemukan rumus translasi melalui kegiatan eksplorasi aplet GeoGebra dengan tempat. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengaplikasikan konsep translasi melalui pertanyaan yang diberikan dengan tepat. Lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai catur. Catur merupakan salah satu permainan klasik yang telah dikenal luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Diyakini apabila permainan ini mulai berkembang di India sekitar abad ke-6. Catur biasa dimainkan oleh dua orang pada sebuah papan berukuran 8 kali 8 kotak yang berwarna gelap dan terang serta disusun secara bergantian. Salah satu unsur penting dalam permainan catur ialah 6 jenis bidak yang berbeda meliputi raja, menteri atau ratu, benteng, gajah, kuda, dan pion. Setiap bidak memiliki aturan pergerakannya masing-masing sebagai berikut. Nah, di sini terdapat panduan dalam permainan catur, dalam pergerakan setiap bidaknya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah ditunjukkan video dari pergerakan catur. Nah, terlihat pada papan catur, pada bidak catur mengalami perubahan penempatan petak. Selanjutnya adalah aktivitas dari media transplastik. Nah, bayangkan kamu sedang memainkan bidak putih dalam sebuah permainan catur. Lawanmu hanya menyisakan raja hitam sebagai pertahanan terakhir. Tugasmu adalah memberikan ancaman atau kondisi skak kepada raja hitam dalam satu langkah yang tepat. Perhatikan posisi bidak-bidak di depan catur. Sekarang gerakan bidak benteng putih ke A8 agar dapat mengancam posisi raja hitam. Nah, di sini yang akan dipindahkan adalah bidak benteng putih ke petak A8. Sebelumnya, guru akan menjelaskan kepada peserta didik mengenai petak A8 ini di mana. Nah, petak A8 adalah petak yang dia berada pada baris 8 dan berada di kolom A. Di sini adalah kolom A8. Di sini baris 8 dan kolom A8. Jadi, benteng putih akan dipindahkan ke sini.
Nah, untuk menggeserkannya bagaimana? Di sini terdapat dua slider, slider A dan slider B, yang mana slider A akan dapat fungsinya adalah menggerakkan benteng ke kanan dan ke kiri, sejajar dengan sumbu X. Seperti ini. Nah, untuk slider B, dia dapat menggerakkan bidak ke atas dan ke bawah, atau sejajar dengan sumbu Y. Namun di sini yang diminta adalah benteng putih bergerak ke A8 agar dapat mengancam posisi Raja Hitam. Jadi kita perlu bergerak ke A8. Di sini, nah setelah melakukan pergeseran, di sini terlihat terdapat perubahan pada nilai A dan B. Karena B ini kan dia tidak digeserkan. Dia tidak bergeser secara vertikal atau ke bawah ataupun ke atas, namun hanya menggerakkan ke kiri saja dengan menggeser dari slider A. Jadi dia hanya bergerak sejajar pada sumbu X saja. Nah, begitupun nanti dilakukan pada kegiatan kedua, aktivitas kedua dan aktivitas ketiga. Namun di sini pada aktivitas kedua terdapat perbedaan bidak dan petak yang akan dituju. Di sini peserta didik akan diposisikan sebagai Raja Hitam. Bidak hitam, Raja Hitam di sini dia akan menggerakkan bidak hitam ini ke B5. Caranya pun sama, digerakkan menggunakan slider A dan slider B. Lalu nanti akan terdapat perubahan pada nilai A dan B-nya. Begitupun pada aktivitas yang ketiga. Di sini kalau aktivitas ketiga dia diposisikan sebagai ratu yang menuju ke B2. Caranya pun sama, menggeserkan slider lalu menyesuaikan dengan yang dituju. B2 berarti dia akan ke sini. Kolom B baris 2. Nah, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas selanjutnya yang akan dikerjakan oleh siswa setelah menjelajahi apel catur. Nah, setelah menjelajahi apel catur, siswa diminta untuk mengisi tabel dan pertanyaan yang disajikan. Pada tahap ini, siswa berada di fase 2 discovery learning, yaitu collecting data. Jadi pertama di sini siswa diminta untuk mencatat koordinat titik awal, koordinat titik akhir, dan translasi yang diperoleh dari pergerakan masing-masing pion atau bidak pada tabel yang disajikan. Nah, selanjutnya, di sini siswa diminta untuk mengurangkan koordinat titik akhir dengan koordinat titik awal, lalu nilainya itu dimasukkan pada kolom paling kanan, yaitu kolom A aksen min A. Nah, di sini siswa sudah memasuki pada fase ketiga discovery learning, yaitu processing data. Jadi, siswa di sini memproses data yang diperoleh dengan mengurangkan koordinat titik akhir dan dengan koordinat titik awal. Nah, di sini siswa juga diberi pertanyaan, apakah nilai pada kolom A aksen min A itu sama dengan pada kolom translasi A, B. Di sini siswa juga masih memproses data, apakah kira-kira membandingkan, apakah kira-kira kolom ini, kolom A aksen min A dan kolom translasi A, B itu nilainya sama. Nah, pertanyaan selanjutnya di sini siswa dimintai pendapat, apakah menurutmu, apa makna dari selisih ini? Apakah ini menunjukkan arah dan besar perubahan posisi? Nah, di sini siswa sudah memasuki tahap verification, di mana siswa ini mulai bertanya-tanya, apa sih sebenarnya makna dari selisih ini? Apakah ini juga menunjukkan perubahan arah dan perubahan posisi? Jadi, apakah
pengurangan ini menunjukkan besar perubahan posisi. Nah, di sini nanti jika memang siswa bertanya atau eh, masih bingung dengan pertanyaan nomor 2 ini, guru dapat membantu menjelaskan dan memberikan penguatan. Lalu selanjutnya, di sini siswa diminta untuk menentukan sendiri koordinat bayangan dengan cara menambahkan faktor transaksi ke titik awal. Tadi kan pada proses sebelumnya, pada tabel sebelumnya, siswa itu diminta untuk mengurangkan antara koordinat titik akhir dan dengan koordinat titik awal dan membandingkannya dengan translasi. Lalu selanjutnya di sini siswa diminta untuk menambahkan si faktor translasi tadi ke koordinat titik awal tanpa menggunakan slider. Jadi lalu koordinat pertambahan tersebut nanti dibandingkan dengan koordinat titik akhir. Di sini siswa juga diberi pertanyaan, apakah nilai pada kolom X plus A, Y plus B sama dengan nilai pada koordinat titik akhir. Eh, di sini siswa juga sudah masuk ke tahap processing data dan verification. Nah, dari proses ini, dari tabel ini, siswa dapat menggeneralisasi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, bagaimana cara menentukan koordinat titik akhir setelah pergeseran. Nanti di sini kan siswa membandingkan antara nilai-nilai yang ada pada kolom X plus A, Y plus B dan kolom koordinat titik akhir. Nah, dari sini siswa dapat menggeneralisasi cara atau cara untuk menentukan koordinat titik akhir setelah pergeseran atau transaksi. Nah, itu untuk penjelasan dari tabel yang akan diisi siswa setelah menjelajahi applet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini setelah siswa mengisi applet terkait tabel koordinat titik awal dan koordinat titik akhir berdasarkan applet catur yang telah dilakukan sebelumnya serta beberapa pertanyaan dalam applet ini, siswa akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan terkait rumus dari translasi itu sendiri, di mana rumus dari translasi itu sendiri bisa dilihat dari perpindahan koordinat-koordinat pada tabel yang sudah diisi itu tadi. Setelah itu, di sini siswa juga diberikan beberapa soal terkait materi translasi, di mana di soal itu diketahui sebuah titik serta faktor translasinya. Dan di sini siswa akan menentukan masing-masing koordinat bayangan titik yang diketahui itu tadi. Selain itu, dalam pengerjaan soal, siswa juga diberikan sebuah applet yang mana di applet tersebut siswa bisa istilahnya mencoret-coret terkait cara atau jawaban dari rumusan pertanyaan sebelumnya. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, siswa diharapkan bisa menganalisis jawaban yang sudah dituliskan terkait bagaimana perubahan titik atau bisa disebut perubahan kuadran yang terjadi dari masing-masing faktor translasinya tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran translasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, media pembelajaran transklasik ini sifatnya konstruktivis. Karena media pembelajaran transklasik ini mengintegrasikan model pembelajaran discovery learning, di mana model pembelajaran ini mempertimbangkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dan juga dalam pembelajaran dengan discovery learning, siswa memungkinkan untuk distimulasi dan mengidentifikasi masalahnya secara mandiri. Lalu pada proses pembelajaran, di sini siswa dapat mengumpulkan data, memverifikasi, dan menyimpulkan data yang telah diperoleh. Menyimpulkan
berdasarkan pengumpulan data dan verifikasi yang telah dilakukan. Nah, hal ini mendorong siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman sendiri. Yang kedua, media pembelajaran transklasik ini kontekstual dan bermakna. Konteks yang digunakan dalam media pembelajaran transklasik ini adalah konteks permainan catur. Konteks permainan catur ini digunakan untuk memahami konsep translasi. Nah, dengan penggunaan konsep dengan penggunaan konsep konteks catur dalam media pembelajaran ini memungkinkan eh, konsep yang lebih abstrak seperti translasi itu lebih mudah dipahami. Karena memang catur ini ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, hal ini mendukung pembelajaran bermakna, sehingga siswa itu dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan efektif. Lalu, media pembelajaran transklasik ini juga interaktif dan visual, di mana siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan applet GeoGebra yang telah disediakan, dan juga media ini memvisualisasikan translasi dalam kehidupan nyata, yaitu dengan visualisasi perubahan posisi pada bidang koordinat. Nah, ini mengaitkan antara kehidupan nyata siswa catur dengan konsep translasi dalam matematika. Nah, ini membantu siswa untuk memahami konsep translasi secara konkret. Lalu dengan menggunakan GeoGebra Classroom, dimungkinkan guru memantau perkembangan siswa secara real time, sehingga guru dapat memberikan umpan balik secara cepat dan tepat. Hal ini dapat membantu guru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Lalu, dengan pemantauan real time ini, karena guru memberikan umpan balik cepat dan tepat, maka hal ini akan menyebabkan peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dan juga dengan pemantauan real time ini, guru akan lebih mudah dalam menganalisis progres siswa secara keseluruhan. Selanjutnya, kelebihan dari transklasik ini yaitu akses mudah. Jadi, transklasik ini mudah diakses karena perangkat yang digunakan itu cukup sederhana, yaitu laptop, tablet, atau ponsel. Ponsel, ya, laptop, tablet, atau ponsel. Media pembelajaran transklasik ini juga tidak memerlukan instalasi tambahan untuk penggunaan. Jadi, siswa itu tidak perlu menginstal aplikasi tambahan untuk membuka media pembelajaran transklasik ini. Nah, media pembelajaran transklasik ini cocok diterapkan daring maupun luring. Jadi, jika luring, siswa tetap di kelas, namun pembelajarannya dibantu dengan penggunaan ponsel. Jika daring juga dapat sangat memungkinkan. Nah, media pembelajaran transklasik ini juga fleksibel, di mana aksesibilitasnya tinggi untuk mendukung berbagai media pembelajaran. Nah, di sini kan maksudnya di sini adalah aksesibilitasnya tinggi untuk mendukung berbagai macam gaya pembelajaran, bukan model pembelajaran. Karena di sini model pembelajaran yang kami gunakan adalah discovery learning. Nah, untuk kekurangan dari model media pembelajaran transklasik ini, yang pertama adalah ketergantungan dengan koneksi internet dan ya koneksi internet dan jaringan. Jadi, jika ada keterbatasan akses internet di beberapa daerah, tidak mungkin saja media pembelajaran ini akan sulit digunakan karena memang tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai terkait jaringan dan internet. Selain itu, keterbatasan perangkat berupa laptop, ponsel, atau tablet itu juga dapat menghambat siswa dalam pembelajaran. Nah, dalam
penggunaan media transklasik ini juga perlu pemahaman teknologi untuk penggunaan efektif. Jadi baik siswa maupun guru itu juga harus memiliki pengetahuan yang efektif, pengetahuan tentang teknologi agar penggunaan media pembelajaran transklasik ini lebih efektif. Lalu ya itu. Jadi kesimpulannya, media pembelajaran transklasik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu media pembelajaran transklasik ini mendukung pembelajaran agar lebih bermakna dan interaktif. Namun kekurangannya, media pembelajaran ini ketergantungan pada teknologi, jaringan internet, dan aksesibilitas dari perangkat siswa. Rekomendasinya adalah eh, untuk selanjutnya, mungkin media pembelajaran yang selanjutnya dapat disesuaikan dengan infrastruktur. Jadi kayak dapat disesuaikan dengan perangkat atau fasilitas dan konteks siswa. Lalu dalam implementasinya, em, mungkin dapat dilakukan pendampingan untuk siswa yang kurang familiar dengan konteks yang disajikan. Jika misalnya dalam konteks ini, kita mengangkat media pembelajaran konteks media pembelajaran transklasik ini kita mengangkat konteks catur, maka diperlukan pendampingan untuk siswa yang kurang familiar dengan eh, catur. Baik, itu saja untuk kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran transklasik ini. Sekian. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.